Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa qala ta'ala Kitabul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan pada kita, utamanya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi mari saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada bapak, ibu-ibu, dan saudara semua, mari sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia dan nikmat yang dilimpahkan pada kita. Yang pertama kali pada saat ini yang terasa cukup besar, yaitu nikmat diberikannya kesempatan kita untuk menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Dimana kalau kita ingat sebelumnya, waktu-waktu yang kemarin, setahun yang kemarin, banyak saudara-saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, teman kita, atau guru kita, atau mungkin dari keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan adanya pandemi penyakit Covid. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hal ini adalah yang patut kita syukuri. Untuk itu, marilah kesempatan yang baik ini kita manfaatkan betul dengan cara meningkatkan segala amal ibadah kita, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini tentunya ada amalan yang paling utama, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh. Untuk itu, kesempatan yang baik ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk melakukan puasa dengan menghindari segala macam hal yang memang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita jauhi hal-hal yang bisa mengurangi ataupun bisa menghapus pahala puasa kita. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Dailami, bahwasanya Rasulullah bersabda ada 5 perkara yang bisa mengurangi atau membatalkan pahala puasa kita. Yaitu yang pertama adalah amalan atau perbuatan berdusta atau bohong. Yang kedua adalah perbuatan menghibah, perbuatan menghibah atau seringkali kita mengartikan adalah menceritakan kesalahan atau keburukan orang lain. Jangan sampai pekerjaan atau hal-hal ini kita lakukan selama kita menjalankan ibadah puasa utamanya. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa atau perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah mengadu domba, mengadu domba sama teman satu dengan teman yang lain.
Kemudian juga perbuatan bersumpah palsu, ya. Bersumpah palsu, ya. Dia berjanji bersumpah tapi dia tidak tepati. Kemudian yang kelima adalah memandang lawan jenis dengan nafsu. Nah, 5 hal inilah yang dikatakan oleh Rasulullah bisa menghilangkan pahala dari puasa tersebut. Maka seyogyanya kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menghindari hal-hal tersebut, dengan harapan pahala puasa kita tetap terjaga, tidak sampai hilang. Yang kedua, amal ibadah yang tentunya tidak kalah pentingnya terkait dengan bulan Ramadan adalah sholatul lail, yaitu hal ini adalah sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat yang dilakukan atau sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan, yang biasa dilaksanakan setelah sholat isya secara berjamaah. Maka dalam upaya meningkatkan ibadah kita, maka kita harus bertekad jangan sampai amalan ibadah sholat tarawih ini jangan sampai bolong, jangan sampai ada ketinggalan. Dengan kata lain, selama 1 bulan penuh kita harus bisa melaksanakan, menyempatkan untuk sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian amalan yang ketiga yang juga perlu kita beri perhatian, yaitu adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran yang mana setiap hurufnya, ya, mendapat pahala sampai 10 kelipatan. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Syukur kalau kita bisa mentargetkan, ya, dalam sehari kita harus bisa baca mungkin 5 lembar, ya, atau mungkin 1 juz dalam 1 hari, itu lebih bagus. Jadi sebanyak mungkin kita upayakan bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kemudian amalan yang lain yang juga cukup, ya, baik untuk kita lakukan, yaitu sedekah, ya. Jadi sedekah di bulan Ramadan, Masya Allah, juga pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Sedekah itu tidak hanya berupa dengan materi saja, ya, tapi bisa dengan yang lain. Semua kebaikan yang kita lakukan itu juga termasuk sedekah, ya. Sedekah yang paling ringan yang dicontohkan adalah menyingkirkan duri atau batu di tengah jalan, itu juga termasuk sedekah. Dan yang paling ringan sendiri adalah senyuman kita. Senyuman kita adalah kepada orang lain, kepada teman kita, juga merupakan sedekah, dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu maka kita berdoa atau kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan pada kita semua untuk bisa melaksanakan utamanya ibadah puasa hingga sampai tuntas, sampai menjelang Idul Fitri, dan juga nanti juga bisa kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa lebih meningkatkan amalan-amalan ibadah yang lain. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya buat Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.